Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Rabu, 16 Juli 2025. Rencana latihan ahli terapi fisik hebat. Ibrani 12 ayat 12-13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok tetapi menjadi sembuh. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami sakit punggung yang parah. Saya bahkan tidak sanggup berdiri, duduk, atau berbaring miring lebih dari beberapa detik tanpa rasa sakit yang luar biasa. Satu-satunya posisi yang cukup nyaman hanyalah berbaring terlentang dengan bantuan obat penghilang rasa sakit. Dokter di klinik nyeri memberikan suntikan kortison ke tulang belakang saya. Seorang ahli kiropraktik mencoba memperbaiki posisi tulang belakang saya. Namun, hasilnya tetap sama. Tak ada perubahan yang berarti. Saya sempat khawatir tak akan mampu berdiri atau duduk lagi. Ketika istri saya menemani saya ke dokter, ia harus membawa bantalan busa untuk saya duduki. Di ruang tunggu, saya berbaring di lantai seperti pria yang menunggu malaikat menggerakkan air di kolam Bethesda. Setelah 6 minggu tanpa perbaikan, saya menemui dokter bedah saraf. Dokter itu berkata, "Berdirilah dan angkat kakimu." Otak saya ingin melakukannya, tetapi tubuh saya tidak merespons. Saya teringat seruan Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Dokter kemudian menawarkan operasi. "Jika Anda bersedia, saya akan melakukan operasi yang mungkin memperbaiki kondisi Anda." Meski takut, saya akhirnya setuju. Operasi ini menakutkan, tapi rasanya tak akan lebih buruk dari keadaan saya sekarang, jawab saya. Setelah operasi, saya terbangun dan menyadari bahwa nyeri saraf skiatika saya hilang. Keesokan harinya, saya sudah bisa duduk untuk sarapan, lalu perlahan berjalan melewati aula rumah sakit sambil memuji Tuhan. Tentu saja saya belum bisa langsung berlari atau melompat. Butuh waktu dan latihan berbulan-bulan untuk melatih saraf agar pulih sepenuhnya. Dalam kehidupan rohani, prosesnya serupa. Tidak cukup hanya menyerahkan diri pada ahli bedah yang luar biasa, kita juga memerlukan latihan yang diberikan oleh ahli terapi fisik surgawi. Tuhan memberi kita latihan yang menguatkan, mengajak kita datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Mengutus kita dalam Matius 28 ayat 18-20, memberi tantangan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, serta mengajak kita tetap semangat Filipi 4 ayat 13 dan Ibrani 12 ayat 1-3. Latihannya bertahap, membangun iman tanpa membuat kita patah semangat. Saya teringat almarhum nenek saya yang pernah menjalani penggantian kedua lutut karena rematik parah. Awalnya ia bisa berjalan jauh, tetapi karena tidak melanjutkan latihan yang diperlukan, jaringan lututnya menjadi kaku dan nyeri kembali. Akibatnya, ia kembali kesulitan berjalan. Dalam kehidupan rohani, banyak di antara kita mengalami hal yang sama. Tuhan, latihan rohani apa yang Engkau ingin saya jalani hari ini? @Christian. Kiranya renungan di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah itu dapat menguatkan iman kami untuk lebih setia kepada-Mu dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.